Sari tidak pernah merasa dirinya orang yang serakah. Ia hanya ingin hidup yang sedikit lebih baik dari yang ia punya sekarang, dan menurutnya, itu bukan permintaan yang terlalu besar untuk ukuran seorang ibu yang sudah bekerja keras sejak anaknya lahir. Rumahnya di kompleks perumahan Gria Mutiara adalah rumah tipe 36, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur yang menyatu dengan ruang makan, dan ruang tamu yang tidak cukup luas untuk menaruh sofa 3 dudukan tanpa membuat ruangan terasa sesak. Perumahannya bukan yang paling bagus di kecamatan itu, tapi juga bukan yang paling buruk. Jalan-jalannya sudah diaspal, ada lampu jalan meski beberapa sudah mati dan belum diganti. Dan tetangga-tetangganya rata-rata adalah keluarga pekerja kelas menengah, yang hidupnya kurang lebih sama dengan hidup Sari. Suaminya, Doni, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajinya cukup untuk menutup cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari, tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada sisa untuk tabungan yang berarti, tidak ada sisa untuk liburan yang lebih dari sekadar makan di restoran agak bagus saat ulang tahun pernikahan. Sari sendiri sempat bekerja di toko pakaian sebelum anaknya lahir, tapi setelah Gilang hadir, mereka memutuskan Sari berhenti, karena biaya penitipan anak lebih besar dari gajinya. Gilang saat itu berusia 6 tahun, baru akan masuk sekolah dasar tahun ajaran berikutnya. Dan disitulah semua kecemasan Sari bermula dengan sungguh-sungguh. Sekolah dasar negeri yang paling dekat dengan rumah mereka biasa-biasa saja. Bangunannya tua, kelasnya terlalu penuh, dan kabar dari tetangga yang anaknya sudah lebih dulu masuk ke sana tidak terlalu menggembirakan. Sari ingin Gilang masuk ke SD Mutiara Bangsa, sekolah swasta dengan kurikulum yang lebih baik, guru-guru yang lebih perhatian, dan fasilitas yang jauh lebih lengkap. Tapi biaya pendaftarannya saja sudah setara dengan 2 bulan gaji Doni. Belum SP pebulanannya, yang membuat Doni menggeleng setiap kali Sari membawa topik itu ke meja makan. Doni bilang mereka tidak mampu. Doni bilang sekolah negeri juga tidak apa-apa, banyak orang sukses dari sekolah negeri. Doni bilang mereka harus realistis. Sari mendengarkan semua itu dengan wajah yang datar. Tapi di dalamnya, ia tidak menerima satupun dari kata-kata itu. Nama dukun itu ia dapat dari Mbak Rini, tetangga 2 rumah dari kanannya. Mbak Rini adalah perempuan yang tidak pernah kelihatan bekerja, tapi perabot rumahnya terus berganti, dan mobil di garasinya sudah 2 kali ganti model dalam 3 tahun. Suaminya seorang guru honorer yang gajinya bahkan lebih kecil dari gaji Doni. Sari tidak langsung bertanya. Butuh 2 kali pertemuan di arisan RTE dan 1 kali obrolan panjang di warung soto ujung gang sebelum akhirnya Mbak Rini mengeluarkan sebuah nama dan nomor telepon dari dalam dompetnya, menuliskannya di kertas bekas truk belanjaan, dan menyerahkannya ke tangan Sari dengan cara yang membuat semuanya terasa seperti sebuah transaksi yang sudah direncanakan sejak lama. Sari menyimpan kertas itu di lipatan dompetnya, di balik foto Gilang yang ia tempel di sana dengan selotip. Ia menunggu 2 minggu sebelum menelepon. Dalam 2 minggu itu, ia bolak-balik mempertimbangkan, membulatkan niat, lalu membatalkan lagi, tidur tidak nyenyak. Dan akhirnya, pada suatu malam ketika Doni sudah tidur, dan Gilang sudah tidur, dan rumah itu sunyi sepenuhnya, Sari duduk di dapur dengan lampu kecil menyala, dan menelepon nomor itu. Perempuan yang mengangkat telepon suaranya tua dan pelan tapi jelas. Ia tidak bertanya banyak, ia hanya meminta Sari datang ke sebuah alamat di desa pinggiran kota, tidak jauh, bisa ditempuh dengan motor sekitar 40 menit dari kompleks perumahan Gria Mutiara. Dukun itu seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di rumah kecil, dengan halaman yang penuh tanaman. Usianya tidak bisa ditebak dengan tepat. Wajahnya sangat keriput, tapi matanya tidak terlihat seperti mata orang tua. Ada sesuatu di sana yang terasa jauh, lebih awas dari yang seharusnya. Sari duduk di tikar di ruang tengah rumah itu dan menceritakan keinginannya. Bukan semua keinginannya, hanya yang paling mendesak. Gilang masuk sekolah yang bagus, Doni naik jabatan, hidup yang sedikit lebih baik. Perempuan tua itu mendengarkan sambil mengupas sesuatu dengan pisau kecil. Matanya tidak sepenuhnya menatap Sari, tapi terasa seperti melihat lebih dalam dari sekadar wajah.
Setelah Sari selesai bicara, perempuan itu meletakkan pisaunya dan berbicara dengan suara yang sama, pelan dan jelas. Syaratnya satu, di belakang rumah Sari ada pohon kersen tua. Sari harus merawat pohon itu, memberinya makan setiap malam Jumat, dan tidak boleh membiarkan siapapun menebangnya. Selama pohon itu berdiri dan dirawat sesuai caranya, semua yang Sari inginkan akan datang. Sari bertanya apa yang dimaksud dengan memberi makan pohon. Perempuan tua itu menjelaskan dengan singkat. Bahan-bahannya sederhana, mudah didapat, dan caranya tidak rumit. Sari bisa melakukannya sendiri tanpa perlu kembali lagi ke sini. Sari bertanya apakah ada syarat lain, apakah ada yang harus dibayar lebih dari ini. Perempuan tua itu menggeleng dan kembali mengambil pisaunya. Pohon kersen itu memang ada di belakang rumah. Sari sudah tahu pohon itu sejak pertama kali mereka pindah ke sana 4 tahun lalu. Pohonnya besar, lebih besar dari pohon kersen pada umumnya. Batangnya sudah sekepalan orang dewasa, dan akar-akarnya sudah mulai mencuat ke permukaan tanah di sekitarnya. Doni pernah beberapa kali berniat menebangnya, karena akarnya mulai merangsek ke arah fondasi pagar belakang. Tapi selalu tertunda karena ada kebutuhan yang lebih mendesak. Jumat pertama, Sari bangun tengah malam setelah memastikan Doni dan Gilang tidur pulas. Ia menyiapkan bahan-bahannya di dapur dengan cepat dan pergi ke belakang rumah sendirian dengan lampu senter kecil di tangannya. Pohon itu berdiri di sudut halaman belakang yang sempit, daunnya lebat menutupi tembok pagar, akarnya mencengkeram tanah, dengan cara yang terlihat seperti sesuatu yang tidak mau pergi kemana-mana. Sari melakukan apa yang diminta. Cepat, diam, tanpa melihat ke atas, ke arah cabang-cabang pohon yang ia tidak tahu kenapa terasa tidak nyaman untuk ia tatap terlalu lama. Ia kembali ke dalam dan tidur. 2 minggu setelah itu, formulir pendaftaran SD Mutiara Bangsa yang sudah Sari coba isi berbulan-bulan, tapi selalu terganjal biaya tiba-tiba terasa mungkin. Ibu dari teman arisan Sari yang ternyata bekerja di yayasan yang menaungi sekolah, itu menyebut ada program beasiswa parsial yang jarang diumumkan ke publik, dan ia menawarkan untuk merekomendasikan Gilang langsung ke kepala sekolahnya. Gilang diterima sebulan kemudian dengan biaya yang turun hampir separuhnya dari angka awal. Masih besar untuk ukuran keuangan mereka, tapi Doni menyetujuinya setelah Sari menunjukkan perhitungan cicilan yang bisa mereka atur. 3 bulan setelah itu, Doni dipanggil atasan langsungnya dan diberitahu bahwa ia masuk daftar karyawan yang akan dipromosikan di akhir tahun. Kenaikan gajinya tidak spektakuler tapi cukup signifikan. Cukup untuk membuat napas keuangan mereka sedikit lebih longgar. Sari melanjutkan ritual Jumat malamnya tanpa pernah melewatkan 1 kali pun. Setiap kali selesai ia kembali ke kamar dan tidur dengan perasaan yang tidak bisa ia namakan dengan tepat. Bukan lega sepenuhnya, bukan tenang sepenuhnya, tapi sesuatu di antaranya yang selalu menghilang saat pagi tiba. Sari mulai memperhatikan pohon itu tumbuh lebih cepat dari sebelumnya setelah bulan keempat. Bukan hanya lebih tinggi, cabang-cabangnya menyebar lebih lebar, daunnya makin lebat, sampai bagian belakang halaman yang sebelumnya masih kena sedikit sinar matahari siang, sekarang hampir selalu teduh sepanjang hari. Akar-akarnya yang dulu hanya mencuat di sekitar pangkal batang, sekarang sudah terasa di bawah tanah jauh lebih jauh. Ada bagian halaman belakang yang tanahnya sudah mulai sedikit terangkat, karena akar yang merambat di bawahnya. Doni memperhatikan ini dan mulai membicarakannya lagi. Ia bilang akar itu akan merusak fondasi jika dibiarkan. Bahwa lebih baik pohon itu ditebang sekarang sebelum masalahnya makin besar. Sari menolak tanpa memberikan alasan yang masuk akal. Dan Doni memandangnya heran. Karena sebelumnya Sari sendiri yang sering mengeluh soal pohon itu mengotori halaman dengan buahnya. Sari hanya bilang sayang kalau ditebang, pohonnya sudah besar. Biarkan saja dulu. Doni tidak meneruskan perdebatan itu, tapi ia tidak melupakan juga. Pada bulan ke-6, Sari mulai melihat bayangan anak kecil di belakang rumah. Pertama kali ia melihatnya adalah pada malam Jumat, tepat setelah ia selesai melakukan ritualnya dan berbalik hendak masuk ke dalam rumah. Dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu bergerak di bawah pohon. Sesuatu yang ukurannya seperti anak kecil yang sedang jongkok bermain. Sari membekukan langkahnya dan memutar kepala ke arah itu.
Tidak ada apa-apa di sana selain akar-akar pohon yang mencuat dan daun-daun kersen yang gugur di atasnya. Ia masuk ke dalam dan tidak memikirkannya lagi, tapi kemudian ia melihatnya lagi 2 malam berikutnya. Bukan malam Jumat, ketika ia bangun tengah malam untuk ke kamar mandi dan melewati jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang. Sesuatu di bawah pohon itu bergerak, sesuatu yang kecil, dan kali ini Sari berdiri di sana cukup lama untuk memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. Bentuknya tidak jelas, seperti bayangan yang memiliki dimensi, seperti sesuatu yang ada tapi juga tidak ada. Anak kecil yang jongkok dengan kepala menunduk, diam, tidak bergerak setelah Sari melihatnya secara langsung. Sari menarik napas, memalingkan muka, dan berjalan kembali ke kamarnya. Bayangan itu muncul makin sering, tidak hanya di luar lagi. Pada suatu malam, Sari terbangun karena ada perasaan bahwa ada sesuatu di sudut kamar tidurnya. Ia membuka mata dan di sudut terjauh kamar itu, di celah antara lemari besar dan tembok, ada sesuatu yang berdiri. Tingginya seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Tidak bergerak. Kepala sedikit menunduk. Dalam gelap kamar yang hanya diterangi cahaya dari luar yang masuk lewat celah tirai, Sari tidak bisa melihat wajahnya. Sari menekan matanya dengan keras, meyakinkan dirinya bahwa ini bayangan biasa, bayangan lemari, mainan Gilang yang tidak sengaja ditaruh di sana. Ia melirik ke sisi tempat tidur, dan Doni tidur pulas dengan punggung menghadap ke arahnya. Ia menutup matanya kembali, dan tidak mau melihat ke sudut itu lagi sampai pagi tiba. Pagi harinya sudut itu kosong, tidak ada apa-apa di sana. Tapi ini terus terjadi. Bukan setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat Sari mulai tidur dengan lampu kamar menyala, yang membuat Doni bertanya, "Kenapa?" Dan Sari menjawab bahwa ia tidak enak badan. Sebulan setelah bayangan itu mulai masuk ke dalam rumah, giliran Doni yang terkena. Ia mulai terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, bilang ke Sari bahwa ia bermimpi buruk, tapi tidak mau menceritakan isinya. Ini terjadi beberapa kali dalam seminggu, sampai Doni mulai terlihat kelelahan di siang hari dan sulit berkonsentrasi di kantor. Ia bilang ke Sari bahwa mimpinya selalu berbeda-beda, tapi ada satu hal yang selalu sama di dalamnya. Ada pohon yang sangat besar, jauh lebih besar dari pohon kersen di belakang rumah mereka. Dan di bawah pohon itu, ada sesuatu yang terus memanggilnya mendekat. Sari mendengarkan ini dengan wajah yang tenang dan perasaan yang jauh dari tenang. 2 minggu setelah Doni mulai sering mimpi buruk, Gilang mulai berbicara sendiri. Sari pertama menyadarinya ketika ia lewat di depan kamar Gilang sore hari dan mendengar suara anaknya dari dalam, bukan suara anak yang sedang bermain game atau menonton video di tabletnya, tapi suara yang pelan dan monoton seperti orang yang sedang bercakap-cakap dengan seseorang lain. Sari membuka pintu kamar perlahan dan mendapati Gilang duduk di pojok kamarnya, menghadap tembok, bibirnya bergerak pelan, matanya terbuka dan menatap tembok di depannya, seperti ada sesuatu di sana yang tidak Sari lihat. Sari memanggil nama Gilang dan anaknya itu berbalik dengan ekspresi normal sepenuhnya, menatap ibunya dengan mata yang jernih dan senyum yang biasa, seperti ia baru saja menyelesaikan hal yang sangat wajar, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sari duduk di lantai kamar itu setelah Gilang pergi ke dapur minta minum. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Kejadian dengan Gilang itu membuat Sari memutuskan untuk kembali ke desa pinggiran kota, tempat perempuan tua itu tinggal. Ia pergi pada hari Rabu siang dengan alasan keluar belanja ke pasar. Perjalanannya 40 menit dengan motor, dan selama 40 menit itu perutnya tidak nyaman. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya seperti tahu apa yang akan ia temui. Rumah kecil itu masih ada. Halamannya masih penuh tanaman. Tapi ketika Sari mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Ia mengetuk lagi, lebih keras, dan kemudian mencoba mendorong pintunya, yang ternyata tidak dikunci. Di dalam rumah itu sepi. Perabot masih di tempatnya. Dapur masih ada bekasan asap di dinding di atas kompornya. Tapi tidak ada perempuan tua itu di mana-mana. Sari bertanya ke tetangga yang tinggal di sebelah. Perempuan yang membukakan pintu itu menatap Sari dengan ekspresi yang aneh sebentar, sebelum akhirnya memberitahu bahwa
Nenek yang tinggal di rumah itu sudah meninggal 3 minggu lalu. Ditemukan sendiri di dalam rumahnya sudah beberapa hari. Tidak ada keluarga yang datang mengurus, jadi tetangga-tetangga yang mengurus pemakamannya. Sari berdiri di depan rumah kosong itu dengan motor masih menyala di sampingnya, dan angin siang yang terasa lebih dingin dari seharusnya di bulan seperti ini. Sari tidak tahu harus kemana lagi. Ia tidak tahu siapa lain yang bisa dimintai bantuan, tidak tahu apakah ada cara untuk menghentikan apa yang sudah ia mulai. Ia pulang ke rumah dan duduk di dapur dengan teh yang tidak ia minum sampai dingin. Doni masuk ke dapur itu sore harinya dengan wajah yang sudah menunjukkan keputusan yang sudah dibulatkan. Ia bilang ia sudah menelepon seseorang yang bisa menebang pohon kersen itu besok pagi. Akarnya sudah sampai ke bawah fondasi pagar belakang, dan kemarin Doni melihat retakan kecil di tembok pagar yang belum ada minggu lalu. Ia bilang tidak bisa ditunda lagi. Sari tahu ia harus mencegah ini. Ia merasakan itu dengan sangat kuat, tapi ketika ia membuka mulutnya untuk bicara, ia tidak punya alasan apapun yang bisa ia ucapkan. Tidak ada alasan yang tidak gila untuk mencegah suaminya menebang pohon yang merusak fondasi rumah mereka sendiri. Ia menutup mulutnya kembali. Penebang pohon datang keesokan harinya pagi-pagi sekali. Seorang laki-laki dengan gergaji mesin dan pembantu 1 orang. Sari berdiri di pintu belakang, melihat mereka bekerja dengan perasaan yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Cemas yang sudah melampaui batas wajar. Takut yang tidak punya nama yang tepat. Pohon itu ditebang dalam waktu kurang dari 2 jam. Batangnya dipotong rata dengan tanah, cabang-cabangnya dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan ditumpuk di pojok halaman. Serbuk kayu beterbangan dan baunya menyebar ke seluruh halaman belakang. Sari menunggu sesuatu terjadi selama proses penebangan itu, tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada suara aneh, tidak ada apa-apa yang bisa dijadikan tanda. Siang harinya halaman belakang sudah bersih. Matahari yang sudah berbulan-bulan tidak bisa masuk karena tutupan daun pohon itu kini menerangi seluruh halaman. Doni terlihat puas. Gilang berlari-lari di halaman belakang yang terasa lebih luas itu dengan wajah gembira. Sari memasak makan siang dengan tangan yang tidak berhenti gemetar. Malam itu Gilang tidak mau makan. Sari melihatnya di meja makan. Anak itu duduk diam dengan piring di depannya tidak disentuh. Mukanya yang tadi siang masih cerah, sekarang terlihat pucat dengan cara yang membuat Sari meletakkan sendoknya. Ia menyentuh dahi anaknya dan merasakan panasnya seperti orang yang baru saja berdiri terlalu lama di bawah terik matahari. Demamnya naik sangat cepat. Dalam 2 jam dari makan malam yang tidak selesai itu, Gilang sudah tidak bisa duduk tegak. Sari dan Doni membawanya ke klinik terdekat, dan dokternya memberikan obat penurun panas, serta meminta mereka pantau di rumah dulu, tapi panas itu tidak turun. Jam 10 malam, Gilang menggigil. Jam 12 malam panas, tubuhnya sudah di angka yang membuat Sari dan Doni membawanya ke UGD, rumah sakit terdekat tanpa menunggu sampai pagi. Di rumah sakit Gilang diberi infus dan pemeriksaan cepat, tapi hasil labnya tidak menunjukkan infeksi atau apapun yang secara medis bisa menjelaskan demam setinggi ini pada anak yang sebelumnya sehat sepenuhnya. Dokter menyebut kemungkinan kejang demam dan meminta mereka rawat inap untuk observasi. Sari duduk di kursi di samping tempat tidur Gilang di ruang anak dengan tangan menggenggam tangan kecil anaknya yang terasa terlalu panas. Doni berdiri di dekat pintu menelepon orang tua Sari yang tinggal di luar kota. Di luar jendela rumah sakit yang sudah lewat tengah malam, lampu-lampu kota berpendar dalam kabut tipis. Panas itu tidak turun sampai subuh. Gilang meninggal jam 5:30 pagi ketika langit di luar jendela rumah sakit baru saja mulai terang. Setelah itu, semuanya runtuh dengan cara yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata yang cukup. Doni tidak bicara selama 2 hari pertama. Ia duduk di tempat-tempat yang berbeda di dalam rumah, di kursi ruang tamu, di tepi tempat tidur, di lantai dapur, dan menatap ke depan dengan mata yang kosong dari apapun yang bisa disebut sebagai kehadiran. Sari sendiri bergerak di rumah, itu seperti bayangan, makan karena diingatkan, tidur karena tubuhnya tidak bisa bertahan, tapi tidak pernah merasa benar-benar ada di dalam dirinya sendiri.
Pada minggu ketiga setelah pemakaman Gilang, Doni mulai pulang makin larut dari kantor. Lalu beberapa kali tidak pulang sama sekali, dengan alasan menginap di kantor karena pekerjaan menumpuk. Sari menerima penjelasan itu tanpa banyak tanya karena ia tahu yang sebenarnya terjadi. Doni tidak tahan berada di dalam rumah itu. Setiap sudut rumah itu adalah Gilang. Sepatu kecil di rak dekat pintu masih ada. Gambar tempel di pintu kulkas masih ada. Tas sekolah di balik pintu kamar masih tergantung di sana, karena Sari tidak sanggup memindahkannya. Suatu hari, Doni pulang dengan koper kecil di tangannya dan duduk di depan Sari di ruang tamu. Ia tidak marah, tidak menuduh, tidak menyalahkan siapapun dengan kata-kata keras. Ia hanya bilang bahwa ia tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, bahwa setiap hari ia bangun di sini, ia tidak bisa bernapas dengan benar, bahwa ia perlu pergi. Sari mengangguk. Doni pergi sore itu juga. Rumah itu menjadi milik Sari seorang. Ia tidak pergi kemana-mana. Ia tidak pindah meski orang tuanya sudah menelepon. Berkali-kali memintanya pulang, meski adiknya datang dan mencoba membujuknya. Meski tidak ada alasan yang masuk akal untuk tetap tinggal di sana sendirian. Tapi Sari tidak bisa pergi. Malam pertama setelah Doni pergi, ia tidur di kamar tidur mereka dengan lampu menyala seperti kebiasaannya sejak beberapa bulan lalu, dan di tengah malam ia terbangun oleh sesuatu yang bukan suara, bukan gerakan, tapi lebih seperti kehadiran yang ia rasakan di seluruh permukaan kulitnya sebelum matanya terbuka. Gilang berdiri di sudut kamar. Bukan bayangan seperti sebelumnya, bukan sesuatu yang samar dan tidak bisa dipastikan. Ini Gilang, wajahnya persis. Seperti yang Sari ingat, rambut pendeknya yang selalu agak berantakan, pipinya yang masih bulat khas anak 6 tahun, kaos bergambar mobil yang adalah salah satu favoritnya. Tapi Gilang itu berdiri dengan kepala sedikit menunduk, tidak bergerak, tidak menoleh meski Sari sudah terduduk tegak di tempat tidurnya dengan napas yang berhenti. Sari membuka mulutnya dan tidak ada suara yang keluar. Ia menatap sosok di sudut kamar itu sampai matanya perih. Karena tidak mau berkedip, sampai cahaya dari luar yang masuk lewat celah tirai bergeser sedikit demi sedikit menandai waktu yang berlalu, sampai akhirnya tanpa ada tanda apapun sosok itu tidak ada lagi di sana. Sari tidak pernah menceritakan ini ke siapapun, bukan karena takut dianggap gila, meski itu juga bagian dari alasannya, tapi lebih karena ada sesuatu yang ia tahu sekarang, sesuatu yang tidak ia sadari sampai semua ini terjadi, bahwa perjanjian yang ia buat di rumah perempuan tua itu sudah memberikan semua yang ia minta. Gilang masuk sekolah yang ia inginkan. Doni naik jabatan. Hidupnya memang berubah. Hanya saja ia tidak pernah bertanya berapa harganya. Dan sekarang, setiap malam, di rumah yang sepi itu, Sari hidup dengan tagihan yang terus ia bayar. Pohon kersen itu sudah tidak ada. Tunggulnya masih tertinggal di halaman belakang, sudah mulai menghitam tapi tidak membusuk seperti yang seharusnya. Akar-akarnya masih ada di dalam tanah, masih mencengkeram jauh ke bawah. Tidak pergi kemana-mana meski batangnya sudah lama ditebang. Dan setiap malam, tanpa kecuali, Gilang berdiri di sudut kamar itu, tidak pernah bergerak, tidak pernah menoleh. Kepala selalu sedikit menunduk, menunggu.